Shabbat Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di Kota Manado ini bersama-sama dengan kami, demikian juga bagi saudara-saudara yang kasih yang ada di tempat masing-masing di mana saja saudara berada. Mari kita satu di dalam doa, mohon petunjuk Tuhan untuk kita mendapatkan uraian firman Tuhan hari ini. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena di hari Sabat-Mu ini, kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau Tuhan merencanakan apa yang harus kami kerjakan di dalam melayani akan pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau membuka akal pikiran kami untuk kami mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Melalui uraian kebenaran firman pada siang hari ini, kami diteguhkan di dalam Engkau, di dalam kami melayani akan pekerjaan-Mu. Demikian juga kehidupan kami boleh menjadi alat-Mu yang ampuh di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu yang Engkau telah lakukan di dalam kehidupan kami. Bersama Yesus Hamasa Hasalom, kiranya Engkau membuka telinga, mata hati rohani kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus Hamasa, kami akan mendengarkan uraian kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-8 sampai pasalnya yang ke-12, kalau kita merinci apa yang ada di dalam, itu terdapat ada sekitar 9 topik yang ada. Mulai daripada bagaimana para imam untuk memasang menorah, kemudian bagaimana orang-orang Lewi dipersiapkan untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Kemudian saudaraku yang kekasih, yang terakhir ada persungutan yang dilakukan oleh Miriam dan Harun. Mereka cemburu atas apa yang Tuhan telah percayakan kepada Musa. Maka akhirnya Bapak Yahweh marah dan Miriam yang melaksanakan sesuatu yang disebut dalam bahasa ini rason hara atau ceritanya yang omong kosong, karena dia itu cemburu dengan apa yang telah diberikan oleh Yahweh kepada Musa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini mari kita melihat apa yang Bapak Yahweh rencanakan. Itu sebabnya tadi kalau di dalam pembacaan Haftarah atau kitab para nabi, di sana teguran kepada imam besar Yosua. Terbukti Yosua pada waktu menghadap Tuhan, iblis juga ada di situ. Bahkan iblis mendakwa dia. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun kondisi daripada imam besar, sebenarnya kalau kita baca kitab kata Yosua, itu sebenarnya berasal dari kata Hosea. Kemudian ditambah huruf Yod di depannya atau Yah, jadi menjadi Yahosea. Ya, tapi ini bicara tentang imam besar. Bagaimana Tuhan melihat atau mengambil contoh terhadap, kalau di dalam bahasa Ibrani atau di dalam tatanan kehidupan orang percaya, yaitu orang-orang Israel, maka di hadapan Bapa Yahweh, menurut kitab Nehemia pasal 7 ayat 73 sana, di situ disebutkan bahwa ada 7 tingkatan kehidupan orang percaya, mulai daripada rakyat biasa sampai kepada imam besar atau imam yang melaksanakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Terbukti bahwa kehidupan daripada imam besar ini itu di hadapan Tuhan itu tidak baik, tidak benar. Apa? Dia berpakaian compang-camping, saudara. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pelayanan, maka setiap orang, tadi sudah dijelaskan di dalam pembacaan di dalam kitab Torah, di dalam pasalnya yang ke-8,
Di sana dijelaskan bagaimana ditabiskannya para imam Lewi untuk mengerjakan pekerjaan Bapa Yahweh di Miskan atau di kemah suci, atau banyak kali di dalam bahasa Latinnya, dan sudah banyak orang memakai kata itu adalah kata miskan, ya, kata tabernakel. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani ada dua, ada ohel dan ada miskan. Ohel itu adalah tempat di mana kita bersekutu. Sebab itu di dalam firman Tuhan, kata ohel ya adalah bicara tentang persekutuan antar kehidupan manusia. Tetapi bila mana dia menjadi miskan, miskan itu adalah tempat di mana Tuhan datang berdiam. Nah, kita percaya kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di sana telah Tuhan tetapkan yang akan melayani Tuhan sebenarnya siapa? Anak-anak sulung orang-orang Israel. Ya. Anak-anak sulung orang Israel sebenarnya yang akan menjadi pelayan Tuhan. Tetapi karena anak-anak sulung Israel, mereka telah melakukan satu dosa yang besar pada waktu mereka ada di Gunung Sinai. Di saat Musa sedang naik ke atas puncak Gunung Sinai untuk menerima dua loh batu firman Tuhan, ya, yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Maka orang Israel itu 40 hari, 40 malam Musa ada di atas. Mereka tidak, apa saudara? Iblis itu bekerja di tengah-tengah orang Israel. Mereka memaksa Harun untuk membuatkan kepada mereka satu bentuk patung untuk mereka sembah. Tetapi walaupun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak lakukan itu. Siapa mereka itu? Dari ke-12 suku atau 12 suku daripada Israel yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir. Mereka itu adalah orang Lewi. Itu sebabnya orang Lewi dipercayakan oleh Tuhan untuk apa saudara? Melayani Dia. Mulai daripada mereka memikul tabut sampai kepada imam, itu semua dari orang Lewi. Tetapi saudara yang kekasih, kalau kitab Zakariah tadi menunjukkan bagaimana seorang imam besar saja dia compang-camping di hadapan Tuhan adalah karena kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan. Maka apa yang terjadi saudara? Di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-56, Tuhan sepertinya mengubah perjanjiannya. Tuhan kembali merevisi. Bukan lagi orang Lewi yang ikut datang melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Adalah siapa saudara? Orang-orang asing. Orang-orang asing. Artinya orang yang bukan keturunan daripada orang Israel. Keturunan Israel yang dimaksudkan adalah orang-orang keturunan secara lahiriah dari Yakub. Nah, kemudian kita tahu Yakub kan berubah namanya. Apa yang menjadi nama Yakub, saudara? Pada waktu dia bergumul di sungai Yakub, malaikat Tuhan yang bergumul dengan dia mengatakan, mulai saat ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi engkau adalah Israel. Tapi saudara yang terkasih, jangan dulu berhenti bacanya. Karena belum titik di sana. Karena engkau sudah menang dalam pergumulan. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama manusia. Jadi nama Israel sebenarnya adalah pemenang dalam pergumulan. Sekarang ini banyak kali saudara kalau kita bicara Israel selalu tertuju kepada negara. Ya sekarang ini berkonflik, tapi untung sudah diam lagi sekarang. Saudara.
rusuh bangsa-bangsa, terjadi pro dan kontra karena persoalan Israel. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Israel itu adalah para pemenang. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, kalau kita menyebut Israel adalah mereka yang menang dalam pergumulan. Kita sebagai umat Tuhan, jadi kembali kepada nama Israel, nama itu adalah disematkan kepada orang yang menang dalam pergumulan. Kalau saudara memenangkan pergumulan saudara, contoh, hari ini kita beribadah hari Sabat. Kok yang lain tidak berhari Sabat? Itu urusan mereka. Tapi saudara menang. Saudara menang di dalam pergumulan kita. Kita boleh beribadah hari Sabat. Saudara. Kalau kita menang dalam pergumulan kita, kita adalah umat Israel. Sebab itu di dalam Yesaya pasal 56, Tuhan telah melakukan satu perubahan. Kalau kita boleh membacanya, saudara, kita akan melihat bacaan firman Tuhan ini di dalam kitab Yeskiel. Di sana kita akan temukan di dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-56. Saya ingin bacakan supaya kita semua sama-sama dapat mengerti. Dalam ayatnya yang ke-6, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya akan memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Yahweh Elohim yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudara yang terkasih, di akhir masa ini Tuhan sedang menghimpun kembali orang-orang Israel. Banyak di antara kita banyak kali tidak mengerti kita keturunan dari mana. Ya. Kalau saya dengan istri saya, kami bersyukur karena kakek saya berasal dari Israel. Demikian juga istri saya, kami masih ada darah keturunan dari keluarga Israel. Tapi bagi saudara, jangan jadi kalau tidak mengetahui keturunan saudara, saudara tidak usah kecewa. Ayat firman Tuhan ini jelas di dalam Yesaya pasal 56. Orang-orang yang datang, orang asing, artinya orang yang di luar keturunan Yakub atau yang disebut sebagai Israel, tatkala dia datang menggabungkan diri kepada Yahweh, sekali lagi, penekanannya adalah menggabungkan diri kepada Yahweh untuk menjadi hamba-hambanya dan mengasihi nama Yahweh. Ini kembali ditulis, saudara, tegas di dalam bahasa Ibrani yang asli.
Dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata Tuhan huruf besar semua. Kata Tuhan huruf besar itu sebenarnya adalah terjemahan dari kata Yahweh. Harusnya nama Bapa Yahweh tidak dapat diterjemahkan. Tetapi karena sudah satu tradisi di dalam penerjemahan Alkitab, saudara, maka sekarang ini berubah. Tapi kita bersyukur, sekarang ini kita sudah di akhir masa. Dan firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 12 katakan apa? Di akhir masa banyak rabim. Rabim itu adalah para rabi-rabi. Datang meneliti kebenaran firman Tuhan. Para pengajar firman Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan itu adalah disebut para rabi. Ya. Kita yang datang dan melayani Tuhan mau meneliti, menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Tanda kita ada di akhir masa. Beberapa hari ini saya didatangi oleh banyak hamba Tuhan. Baik itu melalui WA. Mereka bertanya, karena ada sudah mengatakan, saya mulai melayani pekerjaan Tuhan dari tahun 1972, saudara. Jadi 1 tahun lagi, dari tahun depan, saya 50 tahun masuk di dalam pelayanan. Mulai membaca Alkitab. Saya belum masuk sekolah tinggi teologi. Saya masih seorang pekerja. Saya bekerja dengan orang asing. Itu sebabnya saya kemana-mana, kita masuk keluar hotel. Di masa itu di tahun 70-an ada gerakan The Gideons. Mereka itu menempatkan kitab suci atau Alkitab di hotel-hotel. Nah, kalau masuk ke hotel yang internasional tentunya kita temukan bukan Alkitab bahasa Indonesia, tetapi yang kita temukan adalah Alkitab bahasa Inggris dari King James Version. Saya temukan itu, dan saya sebagai orang yang percaya dari keturunan, karena kakek saya seorang pendeta, maka saya otomatis membaca Alkitab. Ini belum melayani. Saya sudah membaca Alkitab. Membacanya dalam bahasa Inggris. Sehingga mendapatkan pengertian. Pada waktu saya bertobat, saya mulai bertobat pada waktu Dr. Maurice Cerullo di tahun 72 datang ke Manado. Saya terpanggil di sana. Tadinya saya hadir di sana adalah untuk apa? Untuk membuat sound system. Ya. Tapi di situ kita bertobat. Dengan panggilan Tuhan ini, dengan bermodalkan apa yang Tuhan saya baca di dalam firman Tuhan. Karena pada waktu saya ada mensuruh menumpangan tangan, dia mengambil bagian daripada Roma pasal yang ke-11. Dia bilang, aku hendak membagi-bagikan karunia rohani kepadamu untuk menentukan kamu menjadi hamba Tuhan. Ya. Saya masih bingung. Saya seorang pekerja, seorang ahli teknik. Jadi dasar pendidikan saya waktu itu sudah background of electrical engineering, ada BEE di belakang. Di tahun-tahun itu saudara kita masih laku. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan arahkan kita. Ya. Saya pada waktu itu menggebu-gebu sebagai kata orang kalau ada kasih mula-mula,
apapun yang mau dikerjakan itu melayani pekerjaan Tuhan. Saya rajin datang ke kebaktian di lingkungan gereja Pantai Kosta. Pada waktu mau ada baptisan saudara, saya yang tukang angkat itu baknya, penutup baknya, itu di gereja pusat di Jalan Samratulangi. Nggak tahu, saya sendiri belum dimikve, saudara, belum dibaptis waktu itu. Tapi pada waktu Robert Murdoch datang, saya banyak kali mulai menjadi juru bahasanya. Dia katakan, kamu sudah dibaptis belum? Oh, belum. Tapi saya bilang apa? Sebenarnya saya sudah 2 kali dibaptis. Yang pertama, umur saya nggak tahu. Umur berapa? Orang tua bawa ke gereja, saya dipercik katanya. Ada surat baptisnya. Waktu sekolah, masuk sekolah Katolik di Tomohon. Sampai di sana, tiap hari Senin, frater itu membagikan gambar-gambar yang bagus-bagus. Saya karena bukan orang Katolik tidak dapat. Ini menarik saya untuk masuk Katolik. Saya bilang sama ayah saya, kalau saya tidak ikut masuk Katolik, saya nggak mau ke sekolah situ lagi. Ayah saya bebaskan. Akhirnya pada waktu itu saya dibaptis oleh pastor. Dan saat itu saya jadi misdina, ya, pembantu imam pada waktu pelayanan. Sehingga kalau pastornya dulu kan pakai bahasa Latin. Tatkala dia berkata, Dominus Vobiscum, saya jawab di belakang, Et cum Spiritu Tuo. Sampai sekarang masih ada di dalam kepala saya. Nggak pernah lupa. Tapi begitu datang lagi panggilan Tuhan untuk melayani. Saya tidur siang-siang, datang bisikan Roh Kudus. Kamu harus dimikir, dibaptis. Masuk lagi. Kalau dari Pantai Kosta di Manado ini masih terkenal. Dulu namanya Om Tolek. Ada Om Tan Chin Han waktu itu. 4 pendeta besar yang ada di Manado itu menyaksikan saya. Mereka sudah tunggu di muka gereja. Kata Tuhan, ada yang dibaptis. Saya muncul saudara. Karena saya dikenal tukang angkat itu bak punya ini. Saya dipanggil turun, memang saya mau ke situ. Saya dibaptis kembali. Akhirnya ditunggu-tunggu gak ada yang datang. Saya bilang udah saya. Bukan. Orang tua saya sudah semua dibaptis. Adik saya bahkan sudah jadi hamba Tuhan. Saya baru baptis. Itu riwayat. Tapi begitu saya bertugas di lingkungan lembaga Alkitab Indonesia. Di tahun 84 saya mulai lebih banyak membaca kitab suci. Dan Tuhan mengarahkan saya. Ada seorang teman saya, Bapak Dr. Daud Susilo, membimbing kehidupan saya untuk masuk kepada akar Ibrani. Dia bilang belajar bahasa Ibrani karena ini bahasa ini adalah aslinya Alkitab. Nggak tahu saya sudah 11 kali baca bolak-balik ini Alkitab. Tapi begitu memasuki bahasa Ibrani yang kaya, yang memiliki banyak sekali pengertian, merubah kehidupan saya.
Tapi itu kalau saya saat ini melayani di lingkungan daerah Australia, itu karena kasih Bapak yang luar biasa, yang memberikan kepada kita pengertian. Itu sebabnya kalau pada hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita adalah supaya kehidupan kita, saudara yang kasih, ada satu ketetapan Tuhan diperintahkan kepada Musa, katakan kepada para imam, itu supaya memasang pelita. Dan kalau memasang pelita, harus tahu pelitanya, supaya memberikan cahaya ke depan. Sebenarnya kalau dalam Alkitab, menorah ini, maaf saudara, harusnya modelnya begini, sejajar dengan dinding untuk menerangi. Yang diterangi itu adalah apa? Karena di sebelah ini adalah meja roti, jadi dia menerangi meja roti, sudah, supaya terang. Dan ini kalau dalam kemah suci posisinya demikian. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam bahasa di dalam perjanjian baru yang sama-sama tadi kita baca, itu adalah apa saudara? Di dalam Wahyu pasal 11 tadi ya. Wahyu pasal 11. Ya. Jadi dalam Wahyu pasalnya yang ke-11, apa yang dipercayakan? Maka kepadaku telah diberikan sebuah tongkat, yaitu bulu pengukur, di situ dikatakan. Itu kayak sekarang kita kenal dengan meteran. Sudah tahu meter itu? Sudah beli kain, ada kayu yang panjangnya 1 meter, maka si penjual akan mengukur kain itu dengan meteran. Saya boleh tanya, apa meteran yang berlaku bagi kita yang ada di sini sekarang dengan mereka yang ada di luar negeri, yang ada di Amerika atau ada di tempat yang lain? Sama tidak? Sama. Jadi meteran itu dia berlaku, ukurannya sama semua. Bukan hanya berlainan tempat, tetapi lain waktu. Ya, waktu yang dulu sampai sekarang meterannya ya 100 cm. Gitu. Dan ini adalah berbicara tentang apa? Kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi kalau kita disuruh ukur, apa yang diukur? Ukurlah olehmu baik suci. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang diukur bukan keseluruhannya yang diukur. Kalau bisa dilihatkan apa ditayangkan dulu, itu ada kemah suci, itu gambar, ya. Walaupun kurang begitu jelas barangkali, tapi itu ada kemah suci, ya. Nah, kemah suci ini terdiri dari, ada di bagian luarnya, itu mulai dari, ada kalau di depan, ya itu paling depan ya, itu adalah pintu gerbang. Pintu gerbang ini dalam firman Tuhan dikatakan sebagai pintu percaya. Karena Yesus mengatakan, akulah pintu. Ya, dia adalah pintu. Jadi untuk masuk di situ, kalau di dalam perjanjian baru, maka kita adalah melalui Yeshua HaMashiach. Kalau kita terus ke depan, di situ ada mezbah korban bakaran.
Yang kedua, itu melambangkan tentang apa? Pengorbanan. Karena setiap orang yang mau masuk, dia harus membawa seekor binatang. Ya, kalau orang kita, dalam firman Tuhan dia bilang ada 3. Yang pertama adalah apa? Tekukur atau burung merpati. Karena burung merpati dipelihara, gampang, peliharanya cepat banyak. Ada yang membawa domba atau kambing. Baru ada yang besar itu sapi. Sudah. Tadi sudah dikatakan, para imam punya tugas untuk apa? Menumpangkan tangan ke atas korban sapi itu atau binatang yang dibawa itu, mewakili si yang membawa. Itu sebabnya kehidupan kita kalau masuk, ada ayat mengatakan, jangan engkau datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Harus bawa korban persembahan. Sebab itu kalau kita ke Iran Nasrani, tempat untuk menaruh korban bukan nanti ada di akhir acara, baru kalau orang Batak bilang durung-durung, itu yang didorong-dorong, dikasih di depan orang untuk memberi persembahan. Kita enggak, kita taruh paling depan. Orang datang, isi dulu persembahan. Nah, persembahan ini didoakan. Ya, kayak dulu ditumpangkan tangan, mewakili si yang membawa. Dan itu adalah lambang daripada kematian Yeshua HaMashiach di puncak Golgota. Yeshua HaMashiach sudah rela mati bagi kita. Yeshua HaMashiach telah rela mati bagi kita di puncak Golgota untuk menebus kita dari salah dan dosa, memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Baru kita maju lagi. Alat yang ketiga itu adalah kolam basuhan, tempat penyucian. Di situ, sudah. Dia bicara tentang lapis. Sesudah itu baru dia masuk, ada 5 tiang di kemah, di pintu kemah. Itu berbicara tentang 5 jawatan yang membawa orang masuk di dalam kesempurnaan. Nah, baru di dalam. Saya tidak ada gambar yang apa. Tolong ke depan. Maafkan karena saya tidak sempat membuat gambar buat hari ini. Tapi gambar di dalam, yang diukur di dalam kata apa yang disampaikan oleh Wahyu pasal yang ke-11. Ukurlah orang yang berdoa di dalam. Karena di dalam ruang suci itu ada 3 alat. Yang pertama disebut kaki dian. Nah, ini yang dipasang. Tadi diperintahkan untuk dipasang supaya kaki dian ini menyala. Membentuk kaki dian itu ada 7 menorah, 7 lampu di atas. Dipasang. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Wahyu pasal 2, di sana dijelaskan ada 7 kaki dian. Dan itu bicara tentang apa? Tentang jemaatnya Tuhan. Jadi tugas kita kalau kita harus memasang lampu itu supaya menerangi di dalam ruangan itu. Ini bicara tentang 7 jemaat yang harus dipersiapkan menyala. Jemaat itu tidak boleh mati, tapi dia harus menyala, menerangi
akan orang-orang yang ada di dalam. Jadi jemaat yang ada harus menjadi terang kepada sesamanya. Kalau kita dewasa ini melihat banyak jemaat kan, tetapi di dalamnya jemaatnya tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Ya berarti hamba Tuhannya tidak menyalakan lampunya. Nah, untuk menyalakan lampu dia perlu minyak. Maka kita mengenal di dalam Injil Matius pasal 25 ada 10 anak darah, ya kan? Ada 10 anak darah. Artinya anak darah ini adalah anak-anak muda yang bertumbuh di dalam jemaat yang sudah mulai akil balik. Yang dewasa. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pengantin. Nah, kalau di dalam Matius pasal 25, di sana dijelaskan 10 anak darah ini dipersiapkan menyongsong tuannya yang akan datang. Nah, ini sekarang kita akan bicara kekidian ini harus menerangi atau 10 anak darah ini itu harus siap menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Tapi apa yang terjadi? Ada 5 yang bijaksana. Mengapa? Karena mereka ada minyak. Apa artinya minyak? Minyak ini ada bicara tentang urapan. Tapi ada yang 5, dia sudah menyala. Tetapi tidak ada persediaan, tidak tahan. Mereka tidak memiliki persiapan untuk apa, saudara? Untuk melayani. Sehingga mereka sibuk cari apa? Mencari minyak. Kalau mereka kembali dari warung, pintu untuk pesta perjamuan sudah tertutup. Jadi di kaki dia ada angka 5 dan 5, saudara. Ada 5 yang masuk, tapi ada 5 yang keluar. Ya. Inilah yang perlu kita ukur. Dikatakan tadi, jangan lagi diukur apa yang di halaman. Jadi kalau hanya memberitakan tentang Yeshua HaMashiach atau yang istilah kita Yesus, kan ada saudara-saudara kita getolnya percaya Yesus. Itu masih di pintu gerbang. Masuk ke dalam. Beri dirimu. Bertobat pada waktu hari ketuanan Roh Kudus. Ya. Dalam Kisah pasal 2. Apa yang dihotbarkan oleh Petrus? Dia berbicara tentang siapa Yeshua HaMashiach yang sudah disalibkan. Yang menjanjikan dituangkannya Roh Kudus. Dan waktu itu, orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini bukan orang berdosa, bukan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan apa di dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara? Orang-orang saleh dari berbagai bangsa datang berkunjung ke Yerusalem. Karena itu adalah perintah Alkitab. Dan mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan mereka bertanya, Tuhan, jadi apa yang harus kami kerjakan? Apa jawaban Petrus di dalam ayat yang ke-38? Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis di dalam nama Yeshua HaMashiach, jalan keampunan dosamu, baru kamu menerima anugerah Roh Kudus. Banyak orang cari-cari Roh Kudus. Ya. Bertobat dulu, dikatakan, baru kamu terima karunia Roh Kudus. Inilah yang Tuhan suruh kita pasang.
Inilah sekarang ini Tuhan mau. Karena topiknya banyak. Kalau saya uraikan kita tidak pulang nanti. Bisa berhari-hari. Ya. Tapi hari ini kita mengambil topik tentang bagaimana kita diukur. Sahabat kemarin, Tuhan mengungkapkan tentang rahasia apa? Tentang rahasia 5 jawatan. Karunia-karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada jawatan Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui jawatan Tuhan ini, di dalam Efesus pasal 4, ayat 11 mulai dikatakan apa? Ia ada yang memberikan rasul-rasul, yang memberikan apa lagi saudara? Yang memberikan nabi-nabi, yang memberikan para penginjil, gembala dan pengajar. Ayat 12, ayat yang ke-11 belum titik saudara. Ayat yang ke-11 adalah ayat di mana dikatakan bahwa tugasnya adalah untuk apa saudara? Melayani orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, yaitu pembangunan tubuh Hamasyah. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya hari ini, kalau Tuhan suruh kita pasang kaki dia, biar saudara harus menyala. Saudara minta supaya karunia Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan saudara. Supaya saudara boleh ditetapkan di dalam jemaat Tuhan. Berdasarkan 1 Korintus pasal 12, ayat 28 dikatakan apa? Maka ia menetapkan ada rasulnya di tengah-tengah jemaat, ada nabinya di tengah-tengah jemaat, ada pengajarnya di tengah-tengah jemaat. 3 jawatan besar disebutkan di sini. Tapi kemudian ada yang mengerjakan mujizat, ada yang mengerjakan kesembuhan, ada yang memimpin, ada yang mengajar, ya. Ada yang berbahasa roh dan ada yang mengartikan bahasa roh. Ini ada 9 jawatan Tuhan di dalam jemaat. Baru nanti dari tengah-tengah jemaat, tatkala saudara sudah melakukan pekerjaan ini, maka Tuhan akan mengutus saudara keluar. Untuk apa? Lengkapi jemaat-jemaat yang belum dilengkapi. Tugas kita sekarang adalah untuk melengkapi jemaat. Mari kita datangi teman-teman kita. Kalau kita lihat mereka masih penuh kekurangan. Jangan seperti banyak yang saya lihat di medsos, saudara. Mempertentangkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sepertinya yang satu bilang begini, yang lain bilang begitu. Yang satu mengolok orang lain. Saudara tahu, itu adalah dosa yang sudah ditunjukkan dalam firman Tuhan hari ini. Nah, saudara baca terus di dalam Bilangan pasal yang ke-12. Ada iri hatinya. Siapa yang iri hati? Harun dan siapa saudara? Miriam. Berhenti saudara-saudara yang ada di medsos saling berkelahi karena kebenaran firman Tuhan. Itu bukan urusan saudara. Saudara harus bela firman Tuhan. Yang harus saudara lakukan, ikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jangan membantahnya. Disuruh beribadah di hari Sabat, saudara bikin hari yang lain dengan alasan ini dan itu. Mana ditetapkan hari lain untuk menjadi hari kudusnya Tuhan? Nah, ada di dalam Alkitab. Yang ada hanya satu, kuduskan hari Sabat. Kita hanya sekarang ini perang dengan teman-teman kita soal hari dalam beribadah. Tapi kalau saudara mau ikuti firman Tuhan, lakukan itu. Kita perlu diukur. Kalau saudara mau lakukan sebagaimana yang saudara menjadi kebiasaan, itu silakan. Nanti saudara di hadapan Bapak Yahweh yang akan menghakimi, akan ditanya, kamu melakukan Sabat? Tadi kan di dalam Yesaya pasal 56 dikatakan,
yang menguduskan hari Sabat dan tidak menajiskannya. Karena banyak orang begitu tahu bicara hari Sabat, langsung sebut, oh ini golongan ini ya, oh ini begini ya, oh kami senang di situ. Kamu mah sudah lain. Bulan kemarin ada seorang hamba Tuhan mengatakan pada saya, maaf Pak ya, kami udah nggak undang-undang Bapak lagi karena Bapak sudah lain. Gak apa-apa. Dia juga nggak undang, saya nggak mati kok. Ya, buktinya saya sudah umur 81 tahun, masih dipakai Tuhan. Kemarin saya pergi ke satu toko, orang ini kenal saya beberapa tahun yang lalu. Kok Bapak masih begitu-begitu aja? Kok Bapak nggak pernah tua? Saya bilang kamu tua untuk saya, rupanya Tuhan hilangkan. Ya, haleluya. Kalau Tuhan mau pakai, Dia akan pakai kita. Amin. Karena Tuhan ingin supaya kehidupan kita masuk pada rencana yang besar. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam Zakaria pasal yang ketiga yang kita baca tadi. Saudara apa? Seorang imam besar aja masih penuh kekurangan. Jadi jangan saudara lihat kekurangan hamba Tuhan. Kita ada dalam pengasihan Tuhan. Kalau kita berpakaian compang-camping, malaikat sudah ganti pakaiannya. Amin. Kalau kita lihat hamba Tuhan yang compang-camping, artinya pengetahuannya masih amburadul, saudara. Saya bilang, Pak, itu pakaian ganti, harus pakaian baru. Ya. Kalau Bapak tidak ganti pakaian, kasihan. Jadi ada tugas. Saya didatangi oleh hamba Tuhan. Saya bilang, maaf Pak, Bapak punya pakaian saat ini rapi. Tapi kalau rohaninya, ada tambal sulamnya Pak. Dia kaget. Oh, maksud Bapak apa? Ya. Saya ini sudah ada gelar ini dan itu, silakan punya gelar, saya bilang. Saya gelar bertubi-tubi, nggak pernah saya mau pakai, ngapain? Bukan untuk dibanggakan, tetapi kita gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Buktikan posisi saudara di hadapan Tuhan itu apa. Jangan nanti pakai doktor ini dan itu sampai di belakang embel-embel itu orang dunia punya. Kalau di Manado ini kalau ada embel-embelnya seperti nggak laku. Semua mesti disebut. Kalau nggak disebut marah. Kok Bapak nggak sebut saya kan sudah selesai ini, saya kan ini, saya dan itu. Bukan itu, saudara. Kita disuruh untuk mengukur. Dan ukuran ini pakai tongkatnya Tuhan. Ukurannya adalah ukuran sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh berikan. Bukan ukuran menurut pikiran kita. Tapi ukurannya adalah harus ukuran yang sesuai dengan apa Bapak Yahweh rencanakan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan kehidupanmu diukur. Izinkan kehidupanmu diperhadapkan ke hadapan Bapak Yahweh Elohim. Sebagaimana Zakaria, imam besar aja dihakimi kok. Kenapa? Karena ada penuturnya di sebelah. Yang kita lihat apa yang dikatakan malaikat. Banyak orang kan kalau usir setan dihancur-hancurin, patah-patahkan, segala macam dibikin. Bukan hak kita, saudara.
Malaikat aja nggak berani ngomong begitu. Kita ini yang kehebatan. Usir aja. Engkau tidak berhak di sini. Iblis keluar. Ya. Dia suruh nyakan. Kencing dia keluar dari tempat kita. Itulah kuasa Tuhan yang dia berikan oleh karunia Roh Kudus. Karena kalau kita baca di dalam Markus pasal terakhir, pasal 16, ayat 17 mulai dikatakan apa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kalau orang percaya ada tandanya apa? Dalam namaku kamu mengusir setan. Usir aja. Mereka akan berbicara bahasa baru. Terserah saudara mau katakan bahasa apa. Bahasa baru aja yang saudara sebut. Tapi yang ketiga dia bilang, mereka akan memegang ular. Maksudnya ayat ini apa? Saya sendiri lihat ular lari kok. Tapi firman Tuhan dipegang, apakah saya harus pegang itu ular? Dia takut sama saya. Tapi ini adalah alegori, ada sesuatu yang Tuhan umpamakan. Karena di tengah-tengah jemaat kita, saudara, banyak kali ada ular yang menyusup. Tetapi karena orang yang menyusup ini yang dipakai oleh ular ini, orangnya kaya, punya duit, punya pengaruh, maka pendetanya diam. Karena dia takut nanti perutnya tidak terisi. Harus saudara biarkan ular itu ada di dalam jemaat. Dia patok sana, patok sini, mati orang punya iman, saudara. Jadi ini berbicara tentang apa? Tentang kuasa kegelapan. Orang yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan, bab itu kita usir. Sudah. Ini yang ukuran-ukuran yang Tuhan berikan. Ya. Jangan kita seperti orang paling pintar di medsos. Bahasanya aja kita baca aja salah. Sabaton dengan sabat gadol. Itu dari bahasa yang berbeda. Sabaton itu bahasa Yunani, sabat gadol adalah bahasa Ibrani. Dari Yunani ditaruh ke bahasa Ibrani, yang nggak lucu. Ini yang sekarang terjadi. Karena banyak orang disesatkan, karena apa? Tidak mempelajari akarnya yang benar. Selalu kita beranggapan apa yang ada pada saya menjadi patokan ukuran saya. Belum tentu, saudara. Patokannya adalah firman Tuhan. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Tuhan percayakan bukan kepada orang lain, tetapi hanya kepada orang Israel. Bagaimana saudara harus menerima dari orang lain? Bahasanya orang lain, selidiki dalam bahasa asli orang itu. Sekarang ini sudah tidak ada lagi yang tertutup. Bagi hamba Tuhan, kalau menyelidiki firman Tuhan, sekarang ini di medsos itu ada terbuka. Ketik aja di dalam komputer saudara, Bible Hook. Saudara akan temukan ini. Di situ akan dikupas terjemahan-terjemahan dalam bahasa apa? Berbeda-beda. Kenapa? Di bawah diuraikan, saudara. Orang lain katakan ini karena bahasa Ibrani punya arti yang sama. Saya ambil satu contoh. Banyak kan yang dipertentangkan karena kalau dalam firman Tuhan kan lucu. Ya, Tuhan sendiri katakan, buat si orang kaya, ya kan? Dia bilang, lebih mudah si onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Tafsirannya kan macam-macam.
Ini masalah. Kata Gamla dan Gamala itu sama dalam bahasa Ibrani. Gamla itu adalah unta. Kalau Gamala itu adalah apa? Itu adalah tali yang besar. Kalau talinya besar atau benangnya besar, masukkan di lubang jarum, nggak bisa kan? Tetapi kalau benang itu diuraikan, masuk nggak? Bisa masuk. Tandanya untuk masuk kerajaan surga itu harus diuraikan dulu kebenarannya, baru kita masuk. Nah sekarang di Yerusalem ada yang disebut pintu unta. Kalau sudah waktunya tutup pintu besar, maka mereka yang terlambat datang, unta-unta ini, dia masuk ke lubang jarum. Disebut lubang jarum. Atau lubang unta. Atau pintu unta. Nah pintu unta ini harus apa sudah? Dia harus merayap. Jadi dia nggak boleh berdiri. Itu tandanya kalau orang tidak mau merendahkan diri, itu bisa nggak masuk kerajaan surga. Ini contoh. Inilah ukuran-ukuran yang harus kita berikan. Jangan sampai kita mengukur dengan pola pikir kita. Tidak. Bulu pengukur itu hanyalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini luas. Banyak sekali. Kita sebagai manusia untuk hafal satu Alkitab tidak mungkin. Tapi kalau ada Roh Kudus, tatkala Anda sudah membaca firman Tuhan ini akan datang. Dia akan ungkapkan itu rahasianya. Saya beberapa kali, khususnya di Papua, saya masih ingat di tahun 2010, artinya 11 tahun yang lalu sudah. Pada waktu ada peringatan 150 tahun Injil masuk Papua. Saya diundang di sana untuk membawakan tentang apa? Tentang burung buas dari timur. Saya mulai bicara dari jam 9 pagi, tutupnya jam 3 sore. Jemaat tidak ada yang berkeming. 6 jam. Sama di waktu kalau kita membaca firman Tuhan, pada waktu Esra menemukan kitab suci, mereka membacakan kitab suci berapa lama saudara? 6 jam juga. Dan mereka berdiri mendengarkan dan tidak ada orang yang tidak mendengarkan. Nah ada ukuran-ukuran yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Tuhan mau supaya ukuran ini, yaitu ukuran firman Tuhan, kita ukur dengan kondisi kita yang ada. Sebab kalau kita mau ukur, satu contoh saja, saya mau pakai ayat tentang Yeskel pasal 16. Mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Di sana berbicara tentang 3 jenis gereja. Yang pertama gereja yang baru dilahirkan. Yang kedua gereja yang bertumbuh. Tapi saya katakan, gereja yang main bola, tendang sana, tendang sini. Tetapi yang ketiga dikatakan, ada gereja yang dewasa. Di mana Tuhan datang. Yang pertama Tuhan lakukan apa? Dia menghamparkan kainnya. Apa kainnya? Ini yang kain yang saya pakai seperti ini. Jubah doa diberikan. Supaya apa? Menutupi kekurangannya. Kalau saudara pakai jubah doa, segala kekurangan saudara tertutup. Tapi kalau saya pakai jubah doa ini, orang bilang kamu selain. Ya. Nah ini hal-hal yang perlu kita diukur. Sebab itu kalau kaki Dian menyala sudah, segala sesuatu terang benderang. Amin. Nggak ada yang tertutup. Kesalahan itu selalu ditutup-tutupi kan? Ditutup supaya jangan ada terang masuk. Tapi kalau terang masuk, apa yang terjadi? Itu sebabnya kalau kita di Hafdalah, kita ada satu contoh diberikan oleh Tuhan. Ini Hafdalah sudah. Ada pasang lilin. Kita
rentangkan tangan, kemudian lima kali ini dibuka, kita pasang di depan cahaya itu. Nah, ini artinya apa, saudara? Ada halangan, tetapi sekecil apapun celah yang terbuka, terang Tuhan datang menyinari kehidupan kita. Itu di dalam Hafdalah. Orang tanya, Hafdalah itu di mana? Ada. Waktu Petrus Hafdalah, ya tahu? Bukan. Pada waktu Saul Hafdalah, maka Saul itu mengapa, saudara? Dia berbicara. Hafdalah artinya sesudah lepas hari Sabat seperti ini. Nanti malam kita akan Hafdalah. Tapi kalau orang baca Hafdalah itu sesudah, maka pada minggu yang pertama, pada hari yang pertama pada minggu itu, ya memang hari Minggu sebentar malam, begitu lewat jam 6, saudara, Alkitab katakan itu sudah bukan hari Sabat lagi, itu sudah hari apa? Sudah hari Minggu. Banyak orang pakai ayat ini untuk beribadah hari Minggu. Nggak tahu, nggak pernah baca bahasa Ibrani. Inilah ukuran-ukuran yang harus kita ukur untuk kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ya hari ini kita punya hari yang begitu indah. Hari yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita mau diukur. Berilah dirimu untuk diukur. Kalau kekurangan, Tuhan keluarkan masalah-masalah yang ada pada saya. Saya ingin supaya kehidupan saya ini ditetapkan oleh-Mu Tuhan. Jadikan saya alat-Mu di tengah-tengah jemaat. Dan pakai kehidupan saya sebagai alat-Mu untuk melengkapi orang-orang kudus-Mu. Karena itu yang difirmankan oleh Tuhan bagi kita dewasa ini. Dan kalau saudara-saudara merindukan hal itu, mari kita mau berdiri, kita mau menghadap kehadiran Tuhan. Sebagaimana orang Lewi mau ditahbiskan, sebagaimana orang Lewi mau ditetapkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan juga ingin tetapkan Anda untuk masuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tergantung saudara mau atau tidak. Mau datang bergabung tidak, saudara. Untuk itu mari kita semua berdiri. Kita mau datang menghadap Tuhan. Biar kerinduan kita naikkan kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Supaya kehidupan kita, jadikan kami orang Lewi di akhir masa ini. Karena bukan hanya orang Lewi yang dapat melayani Engkau ya Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Tetapi setiap orang yang mau menggabungkan diri kepadamu ya Bapa Yahweh, mau melayani Engkau, mau mengasihi namamu ya Bapa Yahweh, bawalah kami ke gunung-Mu yang kudus. Dan jadikan kami bahagian orang yang ditambahkan kepada umat-Mu Israel. Karena itulah yang Engkau telah firmankan. Supaya Engkau tetapkan kehidupan kami di dalam melayani Engkau. Jadikan kami imamat-Mu yang rajani Bapa, di dalam mengerjakan tugas-tugas dan panggilan. Kami percaya janji-Mu setia, tidak pernah biarkan orang yang berharap kepada-Mu. Hindarkan kehidupan kami sebagaimana Miriam dan Harun yang bersepakat untuk membenci akan Musa. Hindarkan kehidupan kami dari segala pertentangan teologi yang tidak ada ujungnya. Kami percaya Bapa Yahweh Engkau mengasihi kami. Berikan kami hati untuk merendahkan diri. Sama dengan unta yang mau masuk. Pada waktu dia terlambat, di saat yang sulit, dia boleh masuk. Kiranya berkat Bapa Yahweh menyertai kehidupan setiap kami yang hari ini ada di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Angkat tangan-Mu di mana Engkau berada. Kalau Engkau ada untuk melayani pekerjaan Bapa Yahweh, katakan, inilah aku datang menggabungkan diri kepada-Mu ya Bapa Yahweh. Aku mau menjadi hamba-Mu untuk melayani akan nama-Mu yang kudus. Supaya kehidupanku menjadi tambahan kepada orang Israel. Berkati kehidupan kami Bapa. Karena itulah jaminan-Mu
Karena itulah Engkau berikan peluang kepada kami. Itu sebab datang kepadamu Bapa untuk menggabungkan diri kepadamu. Tetapkan kami sebagai imamat-Mu yang rajani, sehingga kami dapat melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Supaya kami dapat mempersiapkan jemaat-Mu untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua dengan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapak Yahweh. Janji-Mu setia terus menyertai kehidupan kami. Dan kami yakin kami tidak akan terbuang. Di dalam Yeshua HaMashiach Asalom. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita. Saya kembalikan kepada kami.